Pada pemerintahan Kaisar Agustus dikeluarkanlah suatu perintah bahwa semua orang harus mendaftarkan diri dari kota kelahirannya masing-masing. Maka pergilah semua orang berbondong-bondong ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke tanah Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lalu Yusuf mengajak Maria. Maria, sudah siapkah engkau untuk berangkat? Sudah, Yusuf. Kalau begitu, mari kita berangkat. Mari, Yusuf. Maka berangkatlah mereka berdua dengan membawa bekal yang ada. Maria dan Yusuf berjalan menyusuri jalan-jalan yang kecil, hutan, bukit, dan tanah pertanian yang subur. Dengan penuh kasih, Yusuf membimbing Maria. Tiada keluh kesah di antara mereka. Tak terasa sudah cukup jauh juga mereka berjalan. Sudah seharian penuh mereka berjalan, dan warna langit pun sudah terlihat berwarna merah, tanda bahwa malam akan segera tiba. Maria, mari kita beristirahat dahulu, karena hari sudah mulai gelap. Sebentar lagi malam akan tiba. Baik, Yusuf. Bagaimana kalau kita berhenti dan beristirahat dan bermalam di sini saja? Ya, Yusuf. Lalu mereka beristirahat dan bermalam di sebuah gua yang kebetulan mereka lewati. Ketika mereka terbangun pagi hari, tampaklah langit yang sudah mulai berwarna kuning, yang menandakan bahwa pagi hari sudah tiba. Lalu Yusuf dan Maria pun bangkit dan berkemas-kemas untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka memasuki padang Yudea dekat Yerusalem, yaitu padang yang sangat luas dan sangat sepi. Tetapi Yusuf dan Maria tidak takut, karena mereka percaya akan janji dan perlindungan Tuhan. Yusuf dan Maria terus berjalan dan terus berjalan tanpa kenal lelah. Tampaklah dari kejauhan kota Yerusalem yang sangat megah yang mereka lewati. Malam hampir tiba ketika
ketika Yusuf dan Maria memasuki kota Bethlehem, lampu-lampu di rumah penduduk sudah mulai nyala. Maria dan Yusuf lalu bergegas mencari penginapan. Diketuknya penginapan satu demi satu. Penuh, sudah tidak ada tempat. Sudah penuh dan tidak ada tempat untuk kalian. Penuh, penuh, penuh. Tetapi jawabannya selalu sama. Penuh, 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 sudah tidak ada tempat lagi. Tetapi tanpa putus asa, Yusuf tetap berusaha mencari dan mencari. Akhirnya di sebelah ujung jalan ada seorang yang mau menawarkan tempat bagi mereka berbuka. Tampaknya kalian benar-benar membutuhkan tempat untuk beristirahat. Pasti kalian lelah. Terlebih istrimu yang hamil itu pasti ingin cepat beristirahat. Kemarilah. Lalu pemilik penginapan itu mengajak Yusuf dan Maria menuju bagian belakang penginapan. Ia menunjukkan suatu tempat. Gua ini adalah tempat hewan piaraan kami hidup. Hanya inilah yang kami miliki. Tetapi tempat ini kering dan ada jerami untuk tempat tidur kalian. Tidak apa-apa, kami sangat berterima kasih sekali karena Nyonya sudah memberi tempat bagi kami. Sama-sama. Lalu Yusuf menyalakan lampu minyak dan menumpuk jerami segar untuk alas tidur Maria. Ia juga membuat tempat tidur beralas jerami di sebuah palungan yang kosong. Disitulah sang bayi yang dijanjikan Allah akan dibalikkan. Jauh di atas pegunungan di dekat Bethlehem, para gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka dari serangan serigala dan pencuri. Tampaklah rasa lelah dan kantuk di wajah mereka karena seharian telah menjaga ternak-ternak tersebut. Salah seorang gembala tersebut berdiri dan mengiringi kawanan ternak tersebut untuk melihat-lihat apakah jumlahnya sudah lengkap dan apakah ternaknya tersebut sudah tertidur. Akhirnya tertidurlah para gembala tersebut bersama kawanan ternaknya. Tiba-tiba terlihat seberkas cahaya yang sangat terang di malam hari, dan padamu menjadi terang benderang. Tampaklah sekumpulan malaikat di langit menari sambil menyanyikan lagu pujian bagi Allah.
kembali ke surga. Lalu gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayo, kita harus cepat-cepat. dan segeralah para gembala beserta kawanan ternak bergegas pergi ke Betlehem untuk menemui bayi seperti yang dikatakan oleh para malaikat tadi. Akhirnya sampailah gembala tadi di gua di mana Yesus dilahirkan. Ternyata benar-benar nyata apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Marilah kita segera sujud menyembahnya. Lalu para gembala tadi segera bersujud menyembah Yesus kecil yang ada di palungan. Dan setelah mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan para gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Setelah sujud menyembah Yesus di palungan, akhirnya kembalilah para gembala tersebut sambil bernyanyi memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan mereka.